Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis, yaitu kain kafan hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras, bahkan aku dengar dia suka berpelesiran ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti didukung oleh kekayaannya, dia memperoleh harta yang begitu banyak, itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau nyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun, terserah kalian. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Budi muslim, karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku pun masih remaja dan diajak ayah untuk ikut saat itu. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang setianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun alias gemuk. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kali tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Itu dengan sangat mudah, seakan-akan itu ada kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan beranda yang belum datang, saat itu hujan deras. Aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu secara tiba-tiba ada perlahan tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam siapa takut? Kita serius. Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku, aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain membungkus mayat yang menggunakan hitam. Setelah beranda datang, para pelayat segera membawa Pak Budi ke musola terdekat dengan disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dan dengan suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Untuk yang mulai merinding, aku yang mulai merinding lagi, entahlah karena dinginnya hujan, sebab akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat ke depan, beranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan, seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat sekali. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda ini meminta bantuan
pada pelayat-pelayat untuk menggantikannya. Tiba-tiba di kuburan suatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun, hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Kiai memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian satu lubang kuburan telah siap, meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi, dan hujan yang turun sejak tadi mulai deras beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung saat bunyi yang keras menyusul saat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu sebelum beberapa hari yang berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar itu tetap tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi ke luar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu, ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan. Dalam ceritanya sampai ngompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain yang kemudian lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi, tetanggaku itu, dan setelah aku pulang esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami oleh temanku yang lain. Dan aku mulai setengah percaya, selalu menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakan lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban atau kabar apapun, aku lega karena aku berpikir dua temanku yang menelponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi pada hari kelima sebuah email datang dan temanku perempuan itu dalam emailnya menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkeliaran kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan dan pernah dilihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga ini bisa menghibur. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya.